Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Pada saat ini mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merasakan bagaimana besarnya kasih-Mu kepada kami yang sungguh luar biasa, yang senantiasa kami rasakan dan tidak pernah berhenti. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga menaikkan syukur karena kami diberikan kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat masuk dan menjadi penuntun dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Mazmur 146 ayat 5 sampai dengan 10. Mazmur 146 ayat 5 sampai dengan 10 yang demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah berbahagia orang yang bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada saat ini di sana dituliskan oleh pemazmur bahwa orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, dia akan merasa bahagia. Dia akan merasa sukacita. Dan sukacitanya itu adalah sukacita yang tidak hanya sekedar kebahagiaan biasa-biasa saja yang sebentar kemudian langsung hilang, tidak. Tetapi ini adalah sukacita yang mendasar, yang prinsip, yang muncul dari dalam hati yang kemudian tidak bisa hilang. Tidak seperti kebahagiaan-kebahagiaan yang hanya sifatnya sementara, tetapi ini adalah kebahagiaan atau sukacita yang bisa langgeng. Mengapa demikian? Karena di sana ada janji Tuhan bahwa orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, orang yang mengandalkan dan bersandar pada Allah Yakub, akan merasakan bahwa kehidupannya itu lebih dari biasa. Karena Allah Yakub itu Allah yang maha kuasa. Dia yang menjadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang menegakkan keadilan, setia, yang menolong orang-orang lapar, membebaskan orang terkurung, dan juga membuka mata orang-orang buta, menegakkan orang tertunduk, mengasihi orang benar, menjaga orang-orang asing, anak yatim, janda ditegakkannya kembali. Bapak Ibu Saudara, Allah Yakub ini adalah Allah yang selalu berpihak pada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang dari mereka kebenaran itu ditutupi. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa berpihak pada keadilan dan kebenaran.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki Tuhan Allah Yakub, maka kita pun akan diajak untuk melihat kembali ke belakang. Bagaimana pengalaman-pengalaman kita merasakan pertolongan Tuhan, merasakan Tuhan yang berpihak pada keadilan dan kita mendapatkan keadilan. Bagaimana Tuhan membuka kebenaran seperti mencelikkan mata orang buta dan lain sebagainya yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali diteguhkan dan semakin diyakinkan bahwa yang kita butuhkan adalah Tuhan Allah itu sendiri. Ketika kita memiliki Tuhan Allah, ketika kita bersandar pada Tuhan Allah, maka kebahagiaan itulah yang kita pegang, yang kita miliki, yang kita rasakan, yang tidak akan jauh dari hati kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa bersandar sehingga kita merasa bahagia? Nah, mulai dari kita menyerahkan ketakutan dan juga kekhawatiran kita. Karena disitulah sumber ketakutan kita, sumber ketidakbahagiaan kita, ketidaksukacitaan kita. Maka serahkanlah kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Dan mulai membangun keyakinan bahwa Tuhan mengatur, menata, menggerakkan kita dan orang-orang sekitar kita untuk menjadikan semuanya itu baik. Nah, mulai dari paradigma, dari pikiran, dari hati kita terlebih dahulu. Menyerahkan dan mempercayai. Lalu berikutnya melakukan apa yang memang menurut firman Tuhan itu baik dan benar dan bisa menghadirkan damai sejahtera. Ketika 3 hal itu kita lakukan, maka kebahagiaan itu akan kita rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai menyerahkan sumber-sumber ketidakbahagiaan kita, yaitu ketakutan dan kekhawatiran kita, kepada Tuhan. Mulai membangun keyakinan di dalam hati kita bahwa Tuhan menggerakkan, Tuhan memampukan, Tuhan menuntun kita dan juga orang-orang sekitar kita, menghadirkan damai sejahtera. Dan mulai untuk melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka damai sejahtera akan kita rasakan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengaku ada banyak kekhawatiran dan juga ketakutan yang kami alami dalam hidup kami. Bagi kami yang di hari tua, bagi kami yang memiliki sakit penyakit, bagi kami yang sedang bergumul tentang jodoh, tentang anak, tentang keluarga, tentang relasi. Ada banyak ketakutan dan kekhawatiran yang kami miliki Tuhan. Tapi mulai saat ini ya Tuhan, kami diingatkan untuk kami menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami kepadamu. Dan mulai membangun segala sesuatu yang positif dalam hati dan pikiran kami, mulai membangun keyakinan bahwa Tuhan menggerakkan kami, menggerakkan saya untuk melakukan hal yang baik, yang benar menurut kehendak Tuhan. Memampukan saya untuk mulai melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak hanya sekedar berharap di dalam hati, tetapi juga
menggerakkan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.